Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Muhammad Egi Pratama, Raka Prameswara, Arsafi Arya Yudanto, dan saya Ananda Wahidin Tias. Next. Kali ini kelompok kami membahas tentang topik yaitu bab ke-9, judulnya Konsep Islam tentang Pembinaan dalam Keluarga. Makna dan hakikat keluarga dalam Islam. Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Keluarga adalah terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Bahkan Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Kenapa demikian besar perhatian Islam? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah landasan pertama untuk membangun masyarakat Muslim dan merupakan madrasah iman yang diharapkan dapat menyetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Dalam pandangan manapun, keluarga dianggap sebagai elemen sistem sosial yang akan membentuk sebuah masyarakat. Kemudian syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah. Tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut. Pertama, seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya, dan tidak sedang ihram haji. Kedua, calon istri. Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bersuami. Kedua, bukan mahram. Ketiga, tidak dalam masa iddah. Kelima, merdeka. Keenam, jelas orangnya. Tujuh, tidak sedang ihram haji. 3. Wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, laki-laki, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ihram haji. Kemudian 4. Ijab kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 orang saksi. Mahar. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan. Namun sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun rukun dalam sebuah pernikahan ada 4, yaitu yang pertama, adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai adalah laki-laki dan perempuan melaksanakan pernikahan haruslah sama-sama beragama Islam. Keduanya harus jelas identitasnya dan bisa dibedakan. Lalu kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan juga setuju dengan pihak yang mengawininya. Kemudian terakhir adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menjadi wali adalah pertama, orang merdeka, laki-laki, telah dewasa dan berakal sehat, tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umroh, tidak dalam keadaan mendapat pengampunan, adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara murah dan sopan santun, kemudian berpikiran baik. Adanya 2 orang saksi. Pertama, saksi berjumlah minimal 2 orang. Kedua saksi itu merdeka, saksi bersifat adil, saksi harus beragama Islam, saksi harus bisa mendengar dan melihat. Kedua, saksi adalah laki-laki. Jika akan nikah, yaitu ijab dan kabul yang diciptakan oleh wali atau wakil dari pihak wanita.
Tuntutan pembinaan keluarga Islami. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih lanjut diharapkan mengurangi masalah-masalah sosial. Upaya-upaya yang perlu dibangun dalam pembinaan keluarga seperti mencapai komunikasi yang baik dengan membina dan memelihara komunikasi di dalam keluarga dengan masyarakat di luar keluarga, yaitu membina dan memupuk komunikasi di dalam keluarga. Membina hubungan akrab suami istri memerlukan tekad baik dan derajat toleransi yang lebih tinggi untuk dapat mengatasi macam-macam masalah. Konsep talak. Pengertian talak secara bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Dengan kata lain, talak adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Meski demikian, Islam juga memperbolehkan adanya rujuk setelah suami menjatuhkan talak pada istrinya, tetapi dengan beberapa catatan. Yang satu, hukum talak dalam Islam. Talak menjadi wajib, talak menjadi haram, talak menjadi sunnah. Rukun talak dalam Islam. Yang satu ada talak suami, yang kedua ada talak istri, yang ketiga ada talak kasdu disengaja. Jenis-jenis dan macam-macam talak ada tiga, yaitu talak ditinjau dari segi jumlah. Yang pertama talak satu, yang kedua talak dua, yang ketiga talak yang ketiga. Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya bekas suami untuk rujuk kembali. Yang satu talak raj'i, yang kedua talak bain, yang ketiga talak bain sugro, yang empat talak bain kubro. Talak ditinjau dari segi keadaan istri. Yang satu talak sunni, yang kedua talak bid'i. Konsep rujuk. Pengertian rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raj'i di antara talak satu dan talak dua, dan sebelum habis masa iddah, masa saat istri menunggu diceraikan oleh suaminya. Syarat rujuk. Adapun syarat sah rujuk diantaranya rujuk rujuk setelah talak satu dan talak dua saja, baik talak tersebut langsung dari suami atau dari hakim. Rujuk dari istri yang ditalak dalam keadaan pernah digauli. Rujuk dilakukan selama masa iddah. Hakikat pembinaan anak dalam Islam. Pembinaan seorang anak dalam agama Islam sangat penting bagi orang tua. Orang tua adalah seorang pendidik pertama bagi anak-anaknya. Perilaku dan watak seorang anak akan meniru perilaku dan watak dari orang tuanya. Seperti peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pembinaan terhadap anak harus sesuai dengan naluri dasarnya, yaitu ketauhidan yang hakiki. Pembinaan terhadap anak ini semata-mata bukan hanya tugas dari orang tua saja, namun bisa dari lingkungan sekolahnya, lingkungan masyarakat, organisasi, dan sebagainya. Dalam membina seorang anak agar menjadi pribadi yang solih hingga dewasa nanti, orang tua perlu mendidik anak agar mereka bisa memahami pembelajaran-pembelajaran di dalam hidupnya. Untuk membina anak sehingga menjadi anak yang solih, ada beberapa metode, yakni metode suri tauladan, metode pembiasaan, metode ceramah atau nasihat, metode kisah-kisah, dan metode diskusi. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anaknya. Anak adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Tidak semua orang tua memiliki anugerah ini sehingga banyak orang tua yang harus mengadopsi seorang anak. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang mendapatkan anugerah ini harus bersyukur kepada Allah dan menjaga anak dengan baik. Dan itu dalam menjaga anak, orang tua pun memiliki tanggung jawab terhadap anak. Ada berbagai macam tanggung jawab orang tua kepada anak seperti hak memberikan nasib, kewajiban memberikan air susu, kewajiban mengasuh, kewajiban memberi nafkah dan nutrisi yang baik, dan hak memperoleh pendidikan.
Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban anak terhadap orang tua dalam Islam. Tidak selamanya orang tua muda karena seiring berkembangnya zaman semakin lama orang tua pun semakin tua. Anak yang telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tua pun kemudian beranjak dewasa dan dapat menjalani kehidupannya dengan kakinya sendiri. Anak memiliki kewajiban terhadap orang tua apalagi jika orang tua tersebut telah tua. Hal ini pun semakin diperjelas lagi dengan surat Al-Isra ayat 23-24 dan surat Luqman ayat 14. Next. Berdasarkan ayat dan tafsir di atas dapat kita ketahui bahwa sebagai seorang anak wajib hukumnya dalam menaati aturan orang tua. Bahkan ketika berbicara kepada orang tua, hendaklah menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menggunakan bahasa yang kasar atau perkataan yang dapat menyakiti hati mereka. Next. Selanjutnya yaitu hak-hak orang tua yang harus dipenuhi anak. Dalam Mila 2019, menurut TM Hasi Asidki, dalam Al-Islam mengutarakan hak-hak orang tua yang harus dipenuhi sang anak, yaitu yang pertama, apabila orang tua butuh makan dan minum, maka penuhilah semampu kita. Apabila orang tua butuh makan, maka berikanlah. Apabila butuh bantuan atau pelayanan, maka laksanakanlah. Apabila memanggil kita, maka jawablah dan datanglah. Apabila menyuruh, maka kita taati perintahnya selama tidak membawa kedurhakaan kepada Allah. Apabila berbicara dengannya, hendaklah dengan suara lemah lembut, panggillah dengan panggilan yang menyenangkan hatinya, berjalan di belakangnya, menyukai dan mendukung apa yang mereka lakukan selama tidak berbuat dosa kepada Allah. Dan yang terakhir, setiap saat memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa kedua orang tua kita. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami tarik dari topik yang sudah kami bahas yaitu dalam Islam, keluarga memiliki kedudukan yang sangat penting. Oleh karena itu, Allah telah mengatur konsep pembinaan keluarga agar hubungan di dalam suatu keluarga dapat terjaga keharmonisannya. Konsep pembinaan ini mengatur segala jenis hubungan antar suami dengan istri, hubungan antar orang tua dengan anak, dan hubungan antar anak dengan orang tuanya. Dimulai dari rukun dan syarat dalam pernikahan, talak dan rujuk, hingga kewajiban seorang orang tua dalam mengasuh anak dan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Rukun dan syarat nikah sendiri harus dipenuhi baik itu oleh pihak mempelai laki-laki, pihak mempelai perempuan, wali nikah, ijab kabul, hingga mahar. Tak hanya itu, telah diatur juga syarat-syarat talak. Talak sendiri adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Talak sendiri dari beberapa macam, jika ditinjau dari segi jumlah talak dibagi menjadi 3, yakni talak 1, talak 2, dan talak 3. Lalu apabila dilihat dari segi boleh tidaknya seorang suami rujuk kembali, talak dibagi menjadi 5, yaitu talak raj'i, talak ba'i, talak ba'in sugro, talak ba'in kubro, terakhir talak yang ditinjau dari segi keadaan istri dibagi menjadi 2, yakni talak sani dan talak fitri. Bukan hanya talak saja, namun hal mengenai rujuk pun juga diatur dalam Islam. Rujuk sendiri adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan setelah terjadinya talak raj'i dan sebelum habis masa iddah. Pembinaan dalam keluarga tentu saja membutuhkan koordinasi baik antara dua pihak, baik antara pihak suami dan istri maupun antara orang tua dengan anak. Apabila salah satu pihak tidak bisa berkoordinasi dengan baik, tentu saja dapat mewujudkan keluarga yang baik dan harmonis tidak akan tercapai. Oleh karena itu, pembelajaran mengenai pembinaan keluarga ini sangat penting dalam sebuah keluarga. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Kurang dan salah perkataannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.